Oke, selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita jalan-jalan ya. Jadi kita sekarang ada di sebuah candi. Eh, ini kalau diartikan itu di dalam bahasa Inggris itu candi waterfall. Ada candi Banyunibo di dekat Candi Ratu Boko. Jadi di sebelahnya itu ada hamparan sawah ya, kemudian ada perbukitan. Ini perbukitan, jalan masuknya sana. Nah, nih Candi Banyunibo. Nah, itu yang di belakang itu candinya, Candi Banyunibo. Ini kalau dari bandara nggak begitu jauh, dari Prambanan juga nggak begitu jauh. Nah, tapi entrance-nya nggak tahu, entrance-nya dari sana ya. Entrance-nya dari sebelah sana. Nah, itu entrance-nya dari sana. Ini coba kita nanti akan lihat ya di sananya, di dalamnya itu ada apa saja. Yang jelas ada candi utamanya. Lalu ini ada candi-candi pendamping ya, reruntuhan candi pendamping. Ada apa perwarnanya, ini Buddha ya kalau nggak salah ya, Buddha benar, itu terlihat dari stupanya yang di atas. Kemudian di sebelah bawah sana itu juga ada ini runtuhan stupa ya, ini karena bulat. Oke, nanti kita coba lihat di dalamnya tuh kita nemuin apa aja. Nah, ini di bawahnya itu ada, bawah luar ada runtuhan-runtuhan juga. Terus di sana itu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang wisata jeep. Ini ada yang bersepeda juga. Bu Juju. Oh, ditutup, nggak bisa mas. Oh, dari sana sih, dari sebelah sana. Masuknya dari sini. Oh, ini kaposen apa ya? Masuknya dari sini. Nah, ini bayar pora yo ini. Kayaknya ada tiketingnya. Tapi kita nggak masuk aja deh, kita dari luar aja. Kita dari luar. Tapi ya masuk enggak apa-apa nih. Nah, ini di bawahnya ada kali ya, sungai. Ada papan peringatan ya, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Dan di sini dilarang mengoperasikan drone tanpa izin, ya. Gitu. Ini namanya Candi Banyunibo. Ya. Ini tiketnya untuk masuk ya. Murah, 6.000. Untuk Wisman cuma 15.000. Ya, jangan lupa setiap ke tempat wisata itu wajib beli tiket. Untuk apa? Pendapatan negara kan gitu. Kadang-kadang saya juga nggak bayar sih karena yang jaga ya temen kan gitu kan. Tapi jangan lupa untuk membayar karena itu untuk pendapatan negara ya. Nah, di sini kita di bagian sisi sebelah kanan candi itu ada, ini juga ada material-material ya, untuk
untuk penyusun bangunan candi. Oke, ada banyak sekali, artinya tidak hanya ada bangunan candi ini saja, masih ada konteks yang lain yang masih belum bisa untuk di pugar lah gitu, bukan dipugar sih, maksudnya ditata, karena memang butuh waktu yang amat sangat lama, butuh ahli juga ya, ahli pencari batu. Nah ini ada satu relief dewa ya di sini, tapi kurang jelas juga ini siapa, karena apa, perwujudannya yang memang sudah tidak bisa dikenali lagi. Seperti kayak di candi-candi yang lain, ada taman di sekitarnya ya, cukup asri, dengan khas rumput yang hijau. Nih di sini, di sebelah sini nih, ini saya coba terang dikit. Nah itu ada beberapa apa namanya, nandi ya, ada nandi di sana, terus ada juga kayak kemuncak atau apa ya itu di sana. Ini yang di sana itu ada kemuncak ya, ada jaladara juga. Oke, mungkin kita bisa masuk ke tengah. Ini kebetulan ada kegiatan tadi sama teman-teman komunitas ya, tapi saya nggak ikut karena harus naik ke atas sana. Capek berkendara dari kota tercinta. Nah ini masuk ke sini. Ini kamera saya agak miring karena emang ininya agak miring ya. Nah ini candinya, turun ke bawah. Nah ini penampakan candinya, saya coba gelap. Ya gelap ya. Nah ini di sini lantainya candi juga menggunakan balok-balok batu, dimana ini biar nggak licin juga ya. Aduh, saya gimbalnya malah kelihatan. Nah, oke. Nah ini kalau kita masuk, saya nggak tahu nih boleh masuk atau tidak, tapi lebih baik tidak ya, karena ya kita harus menghormati peraturan-peraturan yang ada. Walaupun tidak ada tulisannya tidak boleh masuk, tidak boleh naik ke atas, walaupun tidak ada larangan untuk naik ke atas, tapi lebih baik kita nggak naik aja. Nah ini di depannya ini ada pipi tangga ya, depan ini sebelum kita masuk ada pipi tangga. Di sini ada semacam, ini ada simha kayaknya ya, saya nggak begitu paham tentang ilmu klasik ya. Maksudnya klasik itu kalau dalam cagar budaya itu kan tentang peradaban Hindu Buddha, karena memang saya sebenarnya lebih ke kolonial gitu ya, tapi ya ada beberapa yang saya juga pelajari ya. Nah ini di sini juga ada beberapa antefik ya. Yang menarik adalah antefik ini ada relief ya, berupa perwujudan ikon-ikon tertentu ya. Saya kembali lagi, saya nggak begitu paham apakah ini kalau saya memahaminya ada mungkin simha atau apa gitu ya. Saya kurang paham gitu. Ada teman-teman yang tak paham tapi sedang pada keliling ya. Tapi yang jelas ini menarik ya. Dan ini berbeda dengan beberapa candi yang lainnya juga. Nah ini di sini ada jaladara ya. Di sini untuk mengalirkan air nih dari lubang ini, nanti airnya keluar dari situ. Jadi air hujan itu dia tidak tertampung atau
apa ya, mengendap lah di badan candi gitu. Nah di sini juga ada relung-relung nih ada relung-relung, kemudian ada satu ini ya apa sosok di situ, saya kurang paham juga ya, sama kurang paham juga. Nah ini yang tadi kita lihat ya, ini yang tadi kita lihat di sini ada beberapa koleksi yang tidak terpasang ya. Ini ada nandinya juga. Oke, ada beberapa nandi. Kita keliling lagi sebenarnya. Nah pertanyaan adalah sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan di candi selain foto-foto ya. Kita bisa mengunjungi candi untuk belajar banyak hal ya. Contohnya bagaimana peradaban zaman dulu itu membuat candi-candi ini dari batu ya, atau biasanya disebut dengan kayak teknik kriya gitu ya. Maksudnya bagaimana mereka dulu memahat, tekniknya seperti apa, menggunakan alat seperti apa, dan mungkin bahkan ada seperti perhitungan-perhitungan khusus di mana mereka memahat itu atau membuat candi ini tuh harus melalui ritual-ritual atau ritus-ritus tertentu ya. Jadi cukup menarik juga. Nah lebih menarik lagi kalau ada temen yang bisa guiding atau bercerita lebih banyak mengenai candi-candi di sini ya. Nah di ini perwaranya juga kayaknya perwara sih ya, kalau saya nggak salah. Ini banyak yang runtuh dan belum di konservasi dan di restorasi ulang gitu. Candi ini juga candi yang cukup besar. Hitungannya cukup besar sih, walaupun tidak sebesar Prambanan ataupun Borobudur, tapi ini cukup besar sekali. Ya ukurannya kurang lebih mungkin sekitaran 10 meter kali 10 meteran kurang lebih ya. Nah ini menarik nih. Saya paling seneng tuh bagian antefik begini. Ini antefik sudut ya. Ini antefik sudut nih. Ini kalau misalkan di beberapa candi itu ada yang tidak memiliki antefik semacam ini, ada yang memiliki antefik, tapi juga banyak juga candi-candi yang punya motif antefik itu, ada yang polos, ada yang bersulur-suluran semacam ini, macam-macam lah. Makanya teman-teman bisa main-main ke candi-candi itu, bisa melihat atau belajar ya teknik-teknik semacam ini. Gimana sih orang-orang zaman dulu tuh membuat candi-candi semacam ini, ukirannya semacam ini. Dan saat itu pengukuran itu kan belum detail ya, belum ada penggaris dan lain sebagainya, apalagi pengerjaannya itu kan masih manual. Kalau sekarang mungkin contohnya kalau untuk penghalusan saja pakai gerinda gitu ya. Kalau dulu tuh gimana kok bisa sampai halus, bisa secakep ini, secantik ini gitu ya. Nah ini di sini ada contoh ada contoh. Ini air merembes ya dari sini. Nah, dari sini nih. Nah, memang sih salah satu faktor candi itu bisa rusak itu ya karena faktor alam. Tapi kan ini memang tidak bisa dihindari ya. Tapi yang jelas mereka para konservator yang bertugas di candi ini tuh mengupayakan bagaimana candi-candi ini bisa terawat dengan baik. Artinya ya paling tidak candi ini bisa bersih dan menahan kerusakan lah gitu. Oke, mungkin kita bisa balik ke depan ya. Ini kalau kita lihat jenis struktur tanahnya di sini kayak tanah sawah gitu loh. Artinya tanah di sini itu subur. Yang jelas terawat dan indah sekali. Boleh naik kah? Tidak ada larangan sih. Nah ini ada yang masuk boleh ya.
Kalau bisa copot sepatu begini. Kenapa? Supaya yo nggak kotor. Kemudian ya kita juga membantu keterawatan candi inilah ya. Gitu. Sama coba masuk. Kita lihat di dalam seperti apa. Udah copot sepatu. Udah copot sepatu, saya cuma pakai alas kaki aja. Kita coba masuk. Nah, ini salah satu ciri-ciri candi Buddha kalau kita masuk ya. Itu nggak ada yoninya di dalam. Ini nggak ada yoni di tengah-tengahnya ya. Ini ada beberapa relief di sini ya. Sepertinya ini pohon ya, pohon dan ada yang sedang menaiki. Saya tahu ya ke pohon apa itu, apakah itu pohon kalpataru atau apa, kurang tahu. Nah, di sebelah kanan sini juga ada relief. Ini siapa juga saya juga kurang paham karena memang wajahnya juga sudah tidak bisa terlihat ya, hanya ada kelihatan mahkotanya aja di sini. Kemudian di sini ada relief burung juga ya. Nah, ini tadi. Jadi kenapa di sini sebagian ada relief, sebagian tidak ada ya? Karena yang tidak ada ini adalah batu-batu baru untuk melengkapi konstruksi yang tidak bisa ditemukan seperti itu. Nah, ini di dalamnya seperti ini, kurang lebih. Wah, seperti rumah gitu ya. Jadi kosong. Kalau candi Hindu ya, di tengah-tengahnya sini biasanya ada yoninya, ada lingga dan yoni, atau biasanya adanya yoni ya. Tapi di sini kosong, nggak ada apa-apa. Nah, ini atapnya seperti ini. Bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke candi, ini atapnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ya. Nah, di sini ada lubang-lubang, ini juga sebenarnya cukup membantu ya. Kenapa? Karena satu, untuk sirkulasi udara biar nggak pengap. Yang kedua, untuk pencahayaan juga. Di dalamnya sini, nah ini ada relief juga, tapi selebihnya tidak ada. Hanya ada relung ini ya, relung-relung yang kosong. Nah, kalau candi Buddha kadang-kadang juga ada arcanya ya, ada arcanya di dalam, tapi ini tidak ada. Oke. Itu kalau kita lihat ke ke atas sana. Nah, ini ada relief juga di sana. Oke, nah itu ada relief juga di sana. Tapi itu nggak begitu kelihatan sih, gelap soalnya. Nah, ini ada bapak-bapak yang sedang berfoto bersama, kayaknya klub sepeda ini ya. Ini kalau kita mau masuk, sebenarnya candi ini sendiri juga masih sering digunakan untuk ritual ya. Nah, ini di sana kita lihat sawah, ada persawahan. Ini sering buat ritual karena apa? Saya bisa bilang sering buat ritual karena di sini kita temukan beberapa dupa ya. Ya, sini ini ada beberapa dupa di sini. Artinya masih ada orang-orang yang melakukan ritual-ritual, entah ritual keagamaan atau apa, kurang tahu juga ya. Nah, ini menarik ya, karena jarang kita itu apalagi di tempat-tempat seperti tempat saya, apalagi di Semarang gitu, itu jarang ada candi-candi, apalagi candi-candi Buddha gitu, jarang banget ya. Kalau kebanyakan kan candi-candi Hindu gitu ya. Ini di sini ada satu relung, di mana di atasnya itu ada kala. Ya. Cantik ya. Nah, ini kalau kita sebagai orang-orang masa kini, kita melihat teknik kriya kayak gini tuh bagaimana gitu dulunya itu membuatnya gitu. Oke. Baik.
Mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Bagi yang penasaran bisa ke sini, bisa ke Candi Banyunipo, di Google Map itu ada. Oke, terima kasih.